Oke, jadi untuk materi pertemuan kita pada hari ini itu adalah tentang ekoefisiensi. Ekoefisien. Jadi sebetulnya gabungan dari dua kata, ada ya ecology, ecology or ecosystem, ecologically sebetulnya ini maksudnya. Kemudian juga efisiensi. Nah, jadi melalui perkuliahan pada hari ini sebetulnya ada dua hal utama yang diharapkan menjadi luaran dari pertemuan kita pada minggu ini. Yang pertama adalah Anda bisa menjelaskan kenapa sih ekoefisiensi itu diperlukan. Kenapa industri perlu mulai mempertimbangkan untuk menerapkan untuk mulai mengimplementasikan ekoefisiensi di dalam proses industrinya. Kemudian tentu saja learning outcome yang kedua itu juga salah satu yang sangat krusial, yaitu apa sih sebetulnya definisi dari ekoefisiensi itu. Jadi kalau misalnya mau belajar buat UTS, lihat aja nih learning outcome-nya. Kalau misalnya sambil review materi kuliah ya sebentar. Oh, ekoefisiensi perlu diterapkan karena begini, begini, begini. Kemudian, oh, ekoefisiensi itu adalah begini, begini, begini. Itu artinya insya Allah UTS Anda bisa menjawab dengan baik. Oke, nah, apa sih namanya? Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa itu sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan, ingat jangan lupa salah satu kata kunci yang paling membedakan antara pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development dengan konsep pembangunan konvensional yang unsustainable, konsep pembangunan konvensional yang tidak sustain, itu salah satu kata kunci utamanya adalah sustainable development itu juga mempertimbangkan kebutuhan dari generasi yang akan datang. Jadi long term vision-nya gitu loh, yang menjadi kata kunci yang membedakan antara sustainable development dengan conventional development. Maka apa sih namanya? Di dalam sustainable development itu salah satu kunci utama dalam implementasinya adalah bagaimana caranya supaya ketiga pilar sustainability itu ada, yaitu tiga pilar sustainability, ekonomi, sosial, dan lingkungan, itu semua bisa diintegrasikan ke dalam satu konsep pembangunan. Jadi tidak hanya pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, sustainable development itu menginginkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, perkembangan kualitas sosial di masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian aspek lingkungan. Nah, kemudian supaya ketiga pilar sustainability tersebut dapat diimplementasikan ke dalam konsep pembangunan, maka ada beberapa prinsip yang dapat menjadi patokan dalam implementasi sustainable development. Beberapa prinsip tersebut antara lain intergenerational equity, kesetaraan intergenerasi. Jadi maksudnya apa? Generasi yang akan datang itu seharusnya sudah selayaknya mereka tetap berhak untuk mendapatkan apa saja yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Jadi istilah kata, wah kita bisa pakai, kita sebagai generasi saat ini bisa memanfaatkan, bisa mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya alam yang ada dengan catatan kita tetap sadar bahwa kita nggak bisa langsung habiskan karena generasi yang akan datang tetap punya hak untuk bisa memperoleh kebutuhan dasar mereka dari sumber daya alam tersebut. Kemudian prinsip lain di dalam sustainable development
itu adalah konservasi biodiversity atau pelestarian biodiversitas. Aduh, suara saya. Pelestarian biodiversitas. Jadi ya sumber daya alam kalau misalnya penggunaannya tidak disertai dengan pertimbangan bagaimana melestarikannya, tentu saja akan sulit untuk dapat dipakai oleh generasi yang akan datang. Jadi betul-betul memang antara intergenerational equity dengan conservation of biodiversity ini saling terikat kuat satu sama lain. Selanjutnya, prinsip lain di dalam sustainable development itu adalah internalisasi biaya lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan maksudnya apa? Biaya atau dampak negatif yang timbul atas dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul dari suatu proses produksi itu seharusnya juga dihitung sebagai biaya produksi. Salah satu contohnya adalah penerapan pajak karbon, misalnya, di mana penggunaan bahan bakar fosil, harga bahan bakar fosil itu dinaikkan karena pertimbangannya selain untuk biaya pengolahan bahan bakar fosil dari bahan mentahnya, dihitung juga biaya berapa sih biaya yang diperlukan untuk dapat mengikat karbon dioksida yang dilepaskan oleh penggunaan bahan bakar fosil tersebut. Salah satunya. Atau misalnya biaya apa sih namanya? Beberapa produk itu harganya menjadi lebih tinggi dibanding dibanding produk lain karena bahan-bahan yang digunakan itu memang lebih ramah lingkungan. Jadi ini nih sebetulnya tantangan orang kimia, tantangan orang teknik kimia, tantangan orang-orang sains itu adalah gimana caranya supaya kita bisa merencanakan atau mendesain suatu proses produksi atau suatu material bahan mentah yang menimbulkan sesedikit mungkin dampak negatif bagi lingkungan, sehingga kalaupun misalnya kita menginternalisasikan biaya kerusakan lingkungan ini, apa sih namanya, biaya produksi itu masih terjangkau gitu loh. Salah satu contohnya misalnya gimana caranya supaya bioplastik itu bisa menjadi lebih murah sehingga dapat digunakan untuk skala besar dan seterusnya. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sustainable development, tentang pembangunan yang berkelanjutan dan beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan patokan saat mengimplementasikan konsep sustainable development tersebut, maka minggu ini kita belajar, supaya sustainable development itu dapat diimplementasikan, salah satu langkah yang harus dilakukan itu adalah mulai menerapkan ekoefisiensi di dalam proses produksi. Nah, kenapa kita memerlukan ekoefisiensi? Salah satu prinsip di dalam sustainable development itu adalah intergenerational equity, ya kan? Kesetaraan intergenerasi. Yang artinya kita menginginkan ketersediaan sumber daya itu untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, penerapan prinsip intergenerational equity dalam sustainable development tentu saja menuntut ketersediaan sumber daya untuk jangka panjang. Yang artinya apa? Wah, kalau kita mau supaya sesuatu masih ada untuk jangka panjang, biasanya makainya gimana, Dek? Ya diirit-irit, ya kan? Nah, jadi ekoefisiensi itu dapat membantu kita
supaya kita bisa meyakinkan bahwa sumber daya yang kita miliki ini masih bisa available, masih bisa tersedia untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, kemudian penerapan prinsip kedua, penerapan prinsip selanjutnya di dalam sustainable development itu menuntut adanya biodiversity conservation atau pelestarian biodiversitas lingkungan hidup. Yang artinya apa? Kita ingin mempertimbangkan apa saja dampak dari kegiatan proses produksi kita di dalam industri, dampak dari kegiatan proses produksi kita terhadap lingkungan dan sistem ekologis itu seperti apa, dan ingin kita minimalisir. Ekoefisiensi akan membantu kita untuk meminimalisir dampak dari lingkungan, dampak dari aktivitas produksi dan industri kita terhadap lingkungan. Yang tentu saja lalu akan sangat mendukung prinsip sustainable development untuk biodiversity conservation. Oke. Selanjutnya, dengan menerapkan ekoefisiensi, kita itu juga berusaha penerapan ekoefisiensi ini salah satu goalnya, salah satu tujuannya itu adalah sedapat mungkin proses produksi itu diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dampak negatif tersebut diminimalisir, otomatis kan biaya atau kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan tersebut itu juga bisa sangat ditekan. Sehingga pada saat kita menginternalisasikan biaya kerusakan lingkungan tersebut di dalam biaya produksi kita, itu juga lalu biaya produksi masih tidak terlalu naik secara signifikan. Jadi paham ya, ekoefisiensi sangat mendukung untuk diterapkan di dalam implementasi sustainable development karena ekoefisiensi ini dapat membantu penerapan prinsip-prinsip sustainable development. Bentar, ya. Penerapan ekoefisiensi ini dapat menjamin, dapat membantu, meyakinkan bahwa sumber daya yang tersedia itu bisa tersedia untuk jangka waktu yang lebih lama, yang tentu saja berkesesuaian dengan prinsip intergenerational equity, kemudian juga dengan penerapan ekoefisiensi itu kita mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang lalu pada akhirnya akan membantu penerapan biodiversity conservation atau kelestarian lingkungan hidup, kemudian juga dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, maka ekoefisiensi itu juga dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan tersebut sehingga membantu penerapan prinsip sustainable development dalam hal internalisasi biaya lingkungan. Oke. Nah, sekarang oh iya kayaknya bagus nih kalau misalnya dalam proses produksi dari industri saya mulai menerapkan ekoefisiensi. Tapi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ekoefisiensi tadi? Ekoefisiensi tentu saja, ekoefisiensi ini merupakan salah satu elemen kunci yang akan mampu membantu kita untuk mengubah paradigma, untuk mampu mengubah pelaksanaan, mengubah sistem beroperasinya industri kita dari konsep yang tadinya hanya
unsustainable development, konsep pembangunan konvensional yang tidak berkelanjutan bergeser menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang disebut dengan ekoefisiensi itu adalah usaha kita untuk menghasilkan produk, barang, ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya kan industri tujuannya adalah menghasilkan produk, barang, atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Akan tetapi pada saat yang bersamaan juga berusaha untuk mengurangi penggunaan sumber daya, istilah kata diirit-irit gitu loh. Kita berusaha menghasilkan sesuatu, tapi bahan yang kita gunakan itu kita makanya irit. Sambil berusaha untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan meminimalisir dampak lingkungan selama proses produksi dari barang atau jasa tersebut. Jadi intinya nih, ekoefisiensi itu gimana caranya supaya kita bisa tetap memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, tapi dalam proses produksi barang atau jasa tersebut, gimana caranya supaya kita dapat supaya kita dapat mengurangi penggunaan sumber dayanya dan mengurangi dampak negatif terhadap. Oke, terima kasih sudah menunggu. Oke, jadi itu tadi ya yang dimaksud dengan ekoefisiensi sebetulnya ya mirip dengan usaha efisiensi dalam industri, tapi kalau efisiensi dalam industri yang konvensional cuma gimana supaya bahan yang dipakai sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, ekoefisiensi tidak hanya gimana supaya bahan yang digunakan itu sesedikit mungkin menghasilkan, tapi tetap memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya, dan juga gimana caranya supaya dengan hasil yang banyak kita dampak terhadap lingkungan itu juga minimal. Oke. Nah, ekoefisiensi ini sebetulnya merupakan tool management. Jadi perangkat manajemen. Perangkat manajemen gimana caranya supaya kinerja dari proses produksi kita itu ditinjau dari aspek ekonomis dan ditinjau dari aspek lingkungan, ini imbang gitu loh. Kita nggak pengen kita terlalu memperhatikan lingkungan, kesannya gimana banget ya, nggak, maksud saya kita juga tetap ingin supaya kebutuhan orang itu terpenuhi, supaya kebutuhan manusia terpenuhi, tapi juga pada saat yang bersamaan lingkungan itu tidak, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Nah, sekarang seperti yang kayaknya saya minggu lalu udah sempat ngomong ya, kita kadang-kadang menggunakan istilah efisien dan efektif itu interchangeably. Kita sama aja gitu, efisien dan efektif. Program ini harus dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Tapi kalau ditanya, apa sih bedanya antara efisien dengan efektif? Nah, kalau dalam, sebetulnya banyak sih berbagai macam definisi atas apa itu efisien, apa itu efektif. Tapi salah satu definisi yang saya gunakan di sini adalah, jadi kalau kita bicara efisien, itu kita bicara tentang kita pengen lihat si proses ini mengkonsumsinya, terutama dari segi uang dan waktu, dari segi sumber daya yang digunakan, berapa banyak sih sumber daya yang digunakan. Kalau kita bicara efisiensi, perbandingan antara yang dipakai dengan hasil.
perbandingan antara kita makanya segimana, hasil yang kita peroleh dari yang kita pakai itu segimana, itu kita bicara efisiensi. Tapi kalau kita bicara efektivitas, kita bicara tentang proses ini bisa mencapai hasil itu sejauh mana dibandingkan dengan hasil maksimal yang diinginkan. Nah, mungkin kayak jadi misalnya saja nih ya, kalau kita lagi belajar gitu. Kalau kita bicara jam biologi seorang mah beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih enak belajar pas pagi hari, jam-jam 7 gitu loh, jam 7, jam 9. Ada yang mungkin tengah malam, kayak saya inspirasi terbaik saya itu mulai dari jam 1 dini hari biasanya deh. Nah, kita biasanya ngomong, aduh aku tuh kalau belajar kalau siang gitu nggak efektif deh. Kalau kuliah siang kayak gini nggak efektif, kayaknya tadi penjelasan Bu Utami aku cuma ngerti 3 slide pertama aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kuliah malam, Bu Tami menjelaskan dari awal sampai akhir, itu aku paham loh. Artinya itu malam Anda lebih efektif belajarnya. Karena semua Anda paham, sementara kalau waktu siang Anda cuma paham 30%-nya saja. Nah, kalau efisien nih, kalau efisien misalnya saja, gimana ya? Anda misalnya belajar itu kan ada yang visual, ada yang verbal. Ada misalnya, kalau misalnya Anda hanya mendengarkan kuliah saya saja misalnya, maka dalam waktu 1 jam itu Anda bisa, misalnya nih, Anda mendengarkan saja, maka dalam 1 jam Anda bisa memahami 1 bab. Tapi kalau misalnya Anda mengerjakan soal waktu belajar dalam setengah jam, supaya sama nih ya, dalam 1 jam itu bukan hanya 1 bab nih yang Anda paham, tapi Anda bisa paham sampai 3 bab. Ngerti? Jadi kalau efektif kita bicara tentang hasil yang kita peroleh secara real dibandingkan dengan hasil teoritis, semakin mendekati hasil teoritis, semakin efektif proses kita. Sementara kalau efisien kita bandingkan, wah saya pakai segini dapatnya segini, dibandingkan dengan proses lain saya makainya cuma segini, saya pakai 10 kilo dapat produk 8 kilo. Sementara kalau pakai metode ini, saya pakai bahan mentahnya 10 kilo, saya dapat produk cuma 2 kilo. Artinya lebih efisien proses yang pertama. Nah, oke. Yuk, sudah lama tidak pakai Mentimeter ya. Sekarang coba pakai Mentimeter, menti.com. Saya share screen dulu. Nah, sekarang masuk ke menti.com, kemudian kodenya yang ini ya, 74562801. Kita ini kalau berdasarkan hitung-hitungan kimianya, kalau kita pakai 100 kg bahan, itu wah secara teoritis hitung mol segala macam, kemudian pakai koefisien reaksi segala macam. Ternyata kalau kita pakai bahan mentah 100 kg, produk yang kita peroleh itu seharusnya 85 kg. Kemudian tapi yang namanya ini ya, apa sih namanya, yang namanya proses, apalagi kalau kita sudah skala besar biasanya ada aja segala macam. Kita ketemu nih 3 macam metode. Metode A, kita pakai 100 kg
kita dapat produknya 80 kg. Kemudian metode B, mungkin ada jalur reaksinya yang dibedakan sedikit, atau mungkin tekanannya yang tekanannya yang diubah, atau temperatur reaksinya, atau kondisi reaksi yang lain yang dirubah. Itu lalu, wah ternyata dari 100 kg, produk yang saya dapatkan itu 75 kg. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, oh kalau di pabrik kami pakainya metode C nih. Oh ya, dapatnya berapa? Oh dengan bahan 100 kg itu kami dengan metode ini dapatnya 50 kg. Nah, jadi kita punya 3 metode yang berbeda-beda. Untuk membandingkan mana metode yang lebih efektif, yang dilihat adalah hasil akhirnya. Seharusnya dapatnya 85 kg, yang A dapat 80 kg, yang B dapat 75 kg, yang C dapat 50 kg. Maka tentu saja metode yang lebih efektif adalah metode yang memberikan hasil paling mendekati dengan hasil yang kita inginkan secara teoritis. Jadi 80 kg ini ya. Tapi itu pun juga sebetulnya efektivitasnya nggak sampai 100% ya, cuma 80/85 mungkin. Oke. Selanjutnya, kalau B itu dibandingkan C, memang yang B lebih efektif. Tapi kalau dibandingkan dengan yang A, tetap saja karena yang A itu bisa 80 dari seharusnya 85, sementara yang B itu cuma dapat 75 dari seharusnya 85, padahal bahan ininya kan sama nih ya. Maka yang A yang lebih efektif. Oke, next one. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara efektivitas, sekarang kita lihat mana metode yang lebih efisien. Nah, saya Cek 5 62801. Ada metode X itu kalau kita pakai 100 kg dapat produknya 75 kg. Yang metode Y kita dapatnya lebih banyak nih. Wah, 80 kilo lumayan nih. Tapi bahan yang kita gunakan itu 125 kg. Sementara kalau kita pakai metode Z, itu untuk sekilas kita lihat, wah dapatnya cuma 60 kg nih Bu. Sementara kalau yang metode yang satunya kan dapatnya 75 kilo. Iya sih, cuma coba deh dibandingkan. Antara 75 kg dari 100 gram itu sekitar 75% efisiensinya. Sementara yang Z dia dapatnya cuma 60 kilo, Bu. Yang X ini kan 75 kilo dapatnya. Iya, tapi bahan yang kita gunakan juga harus lebih banyak gitu loh. Jadi 100 kilo. Sementara kalau Z ini cuma dapat 60 kilo, Bu. Iya, tapi 60 kilo itu kita dapatkan dengan menggunakan nggak nyampe 100 gitu. Cuma 70 kilogram. Coba kalau misalnya dihitung aja, 60/70 itu sekitar 80% lebih. Sementara 75 ke 100 itu 75%. Oke. Jadi basically yang dilihat antara efektivitas dengan efisiensi itu deh ya. Efektivitas itu kita membandingkan dengan apa sih namanya?
kita membandingkan antara kalau kita bicara efektivitas, kita membandingkan sejauh mana hasil real yang kita peroleh dengan hasil teoritisnya. Sementara kalau efisiensi, kita membandingkan antara untuk memperoleh hasil segitu, berapa banyak sih yang harus digunakan. Misalnya nih, kalau kita ke konteks ilmu kimia, bukan ilmu kimia, maksud saya penelitian kakak-kakak tingkat kalian atau penelitian di bidang ilmu kimia. Ini salah satu contoh yang suka saya pakai misalnya. Penelitian bimbingan saya waktu itu antara koagulan A dengan koagulan B. Koagulan A dan koagulan B itu pada kondisi optimal sama-sama dapat menurunkan turbiditas atau kekeruhan sampai dengan 95% dibandingkan kekeruhan mula-mula. Artinya A efektif tidak? Efektif. Kenapa? Penurunan turbiditasnya 95%, Bu. B efektif tidak? Efektif juga. Penurunan turbiditasnya ya katakannya nggak 95 ya, katakannya mungkin 93, 94 yang basically masih berada dalam kisaran yang sama dengan si A tadi. Artinya koagulan A dan koagulan B itu sama nih, sama-sama efektif, sama-sama mampu menurunkan turbiditas selama mereka dalam kondisi optimal. Tapi kemudian misalnya kita kejar lebih jauh lagi nih. Oh iya, sama-sama efektif pada kondisi optimal, pada dosis optimal. Dosis optimalnya berapa memangnya? Koagulan A perlu konsentrasi 150 ppm. Sementara koagulan B si koagulan A 150 ppm untuk mendapatkan penurunan sebesar 95%, sementara koagulan B itu memerlukan dosis 10 ppm untuk mendapatkan penurunan turbiditas sampai dengan 95%. Mana nih yang lebih efektif? Yang B. Kenapa? Kan bukan lebih efektif, yang lebih efisien. Yang lebih efisien yang B jadinya. Kenapa? Kan sama-sama dapat menurunkan turbiditas. Iya, mereka sama-sama efektif, sama-sama dapat bekerja dengan baik. Tapi antara A dengan B, untuk memperoleh hasil yang sama baiknya tersebut, yang B ini memerlukan lebih sedikit dibandingkan yang A. Oke, jadi paham ya, itu yang membedakan antara efektivitas dengan efisiensi. Nah, ada rumus kimianya sedikit, rumus kimia, nggak grafik doang kok. Nah, pada dasarnya ekoefisiensi ini ada yang menyebutkan bahwa ekoefisien ini merupakan salah satu tool ekonomi, salah satu perangkat ekonomi untuk mencapai tujuan lingkungan. Nah, jadi gimana caranya kita dapat menggunakan prinsip ekonomi untuk kesejahteraan lingkungan? Itu maksudnya. Ekoefisiensi ini berdasarkan Komisi Bank Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan atau World Bank Commission for Sustainable Development (WBCSD) ini mendefinisikan ekoefisiensi ini dapat dituliskan secara matematis. Itu merupakan perbandingan antara nilai ekonomisnya dibandingkan dengan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, jadi ekoefisiensi yang kita harapkan setinggi mungkin. Ekoefisiensi yang diharapkan setinggi mungkin, artinya kan kalau kita melihat secara matematis ditulis seperti ini, ekoefisiensi yang baik, ekoefisiensi bernilai tinggi, itu dapat diperoleh kalau misalnya nilai ekonomis dari suatu barang atau produk atau jasa, dari suatu produk barang atau jasa, itu nilai ekonomisnya setinggi-tingginya dengan dampak lingkungan yang
serendah-rendahnya. Ekoefisiensi itu merupakan perbandingan antara economic value atau nilai ekonomis dari suatu produk, bisa barang, bisa jasa, dibandingkan terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Bisa saja suatu produk itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, akan tetapi dampak lingkungannya itu juga sangat besar. Ya sorry to say, barang-barang bermerek kayak Louis Vuitton, Gucci, segala macam yang sosialitanya Jakarta Selatan lah ya, make itu economic value-nya tinggi sekali deh. Ya ampun, itu harga satu tas aja mungkin sama dengan gaji saya sebagai dosen Jakarta selama 10 tahun kali ya. Nah, tapi dampak lingkungan dari produk mereka itu juga sangat besar. Jadi bahan yang mereka gunakan, belum lagi kalau kita bicara tentang gimana mereka memperoleh bahannya, gimana mereka memprosesnya, dampaknya terhadap lingkungan itu sangat besar juga. Jadi otomatis apa? Nilai ekoefisiensinya drop gitu. Nah, seperti yang disebutkan di sini, kalau dari grafik ini, ekoefisiensi yang lebih baik itu adalah kita memiliki lebih banyak nilai ekonomis dibandingkan dampak lingkungannya, per impact-nya, per dampak lingkungannya. Kemudian, nggak gigit lagi deh. Ini materinya ini soalnya sedikit banget sih, memang minggu depan yang banyak. Nah, kalau kita bicara industri nih ya, pada dasarnya, yang namanya industri kimia yang by extension itu adalah industri yang meliputi reaksi-reaksi dan proses-proses kimia, yang artinya ya sebagian besar industri itu ya industri kimia ya. Seringkali bahkan kalau kita mau jujur itu selalu berdampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang nih ingat nggak salah satu prinsip di dalam sustainable development itu adalah precautionary principle atau prinsip keberhati-hatian. Prinsip keberhati-hatian, ingat nggak salah satu implementasinya kemarin apa? AMDAL kan ya? Nah, selain itu juga prinsip precautionary principle, kita menginginkan di dalam industri kimia itu lebih baik kita mengurangi polusi, kita mencegah polusi, mencegah pencemaran supaya dia tidak terjadi, itu yang kita inginkan. Ini jauh lebih baik, jauh lebih diinginkan daripada kita harus memikirkan, waduh polusinya, pencemarannya udah kejadian duluan nih. Gimana caranya supaya kita bisa menanggulangi pencemaran tersebut. Nah, jadi agar industri kimia itu dapat mengimplementasikan prinsip precautionary principle atau prinsip keberhati-hatian yang merupakan salah satu prinsip utama dari sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan, maka di dalam industri kimia yang diharapkan adalah mengurangi sumber pencemaran. Mengurangi sumber pencemaran ini jauh lebih diinginkan dibandingkan harus menangani pencemaran yang telah terjadi. Nah, makanya termasuk juga nanti untuk tugas besarnya ya, dalam suatu proses industri kimia itu kan seringkali untuk menghasilkan suatu produk, entah barang atau jasa, itu tidak hanya melibatkan satu tahapan saja. Ada beberapa step atau tahapannya. Makanya untuk pengerjaan tugas kalian coba dianalisis dalam setiap tahapan tersebut, kira-kira akan menghasilkan limbah atau tidak. Kemudian juga supaya limbahnya bisa dikurangi, kira-kira apa yang mesti dilakukan. Dalam industri kimia yang tentu saja melibatkan banyak sekali
reagen kimia, kemudian juga reaksi-reaksi dan proses kimia, maka yang menjadi sumber limbah dari suatu reaksi dan proses kimia itu antara lain adalah reagennya. Tentu saja stoikiometrik reagennya itu loh. Bahan dasar yang kita gunakan dalam suatu proses industri kimia itu tentu saja dapat menjadi salah satu sumber utama dari pencemar. Reagen, kemudian yang kedua, pelarut yang digunakan. Banyak sekali proses-proses industri kimia yang terutama kalau sudah menyangkut bahan alam atau ya industri yang melibatkan senyawa organik gitu ya, yang melibatkan ekstraksi dari bahan mentah untuk mengambil bahan yang kita inginkan, itu kan pakai pelarut. Nah, seringkali sebelum bisa diproses lebih lanjut, pelarutnya ini kan harus di-remove lagi. Harus dilepaskan dari bahan dasar yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, pelarutnya ini ya kalau bisa dipakai ulang ya bagus, tapi kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan lagi, tentu saja lalu akhirnya dia akan menjadi sampah. Gitu loh. Jadi penggunaan pelarut itu juga seringkali merupakan salah satu sumber utama pencemar di dalam industri kimia. Kemudian yang ketiga, sumber pencemaran di dalam suatu industri itu adalah kalau misalnya proses reaksi kimia tersebut dilangsungkan secara bertahap. Oh, ekstraksi dulu. Sebelum diekstraksi, supaya pengotornya tidak ikut ke dalam ekstraknya itu harus pakai masking agent dulu. Kemudian setelah ekstraksi, harus didistilasi dulu. Distilasinya bertingkat. Sesudah didistilasi, kemudian harus dipisahkan lagi. Semakin banyak tahapan reaksi yang terjadi di dalam suatu proses industri, semakin banyak pula limbah yang mungkin dihasilkan. Nah, jadi nanti kalau untuk green chemistry, untuk materi minggu depan dan minggu depannya lagi, ini nih yang ingin kita hindari. Gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir jumlah langkah, jumlah step-stepan dalam suatu proses reaksi. Nah, dan ekoefisiensi itu tentu saja menginginkan agar proses produksi tetap bisa berlangsung untuk menghasilkan produk, barang dan jasa tadi dengan meminimalisir ini. Ekoefisiensi berkeinginan supaya sumber-sumber pencemar ini dapat ditekan. Kenapa? Kan karena pada dasarnya prinsip dari ekoefisiensi itu adalah gimana caranya supaya kita tetap dapat produk yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi gimana caranya supaya saat proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa tadi, dampak terhadap lingkungannya itu diminimalisir. Nah, oleh karena itu, supaya ekoefisiensi ini bisa tercapai, lalu ada yang namanya kimia hijau atau green chemistry. Insya Allah semester depan kita akan ada mata kuliah pilihan green chemistry 2 SKS. I'm so excited. Green chemistry ini sendiri adalah suatu konsep yang dikembangkan pertama kali itu by the federal government of the USA. Jadi sebetulnya akademisi sih, profesor siapa gitu, saya lupa, like from NCU. Ini pertama kali tapi dirilis secara resmi oleh pemerintah federal USA dari pollution yang dituangkan dalam dekret, dalam peraturan pencegahan polusi, Undang-Undang Pencegahan
polusi pada tahun 1990. Jadi sebetulnya masih cukup baru sih konsep ini ya. 1990 sekarang Allahu Akbar, sekarang tuh 2020 ya. Saya mikir wah baru 20 tahun, ternyata sudah 30 tahun ya. 30 tahun. Makanya masih terus berkembang sih kimia hijau ini. Oh iya, sudah. Oke, jadi green chemistry ini merupakan tool lebih lanjut, jadi merupakan apa ya, aturan-aturan atau prinsip-prinsip di dalam industri kimia yang digunakan sebagai panduan untuk membantu menerapkan ekoefisiensi di dalam industri. Oke. Ya. Untuk materi hari ini itu saja. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu saya ulangi atau ada yang ingin dikonfirmasi? Tidak ada? Kalian anteng sekali, ini jangan-jangan sebetulnya di depan laptop atau ini masing-masing sudah terangguk-angguk ya. Oke. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, minggu depan kita akan masuk ke penerapan dari green chemistry. Ada di dalam green chemistry ada 12 prinsip kimia hijau. Jadi rencana saya minggu depan 6 prinsip dulu, minggu depannya lagi baru 6 prinsip selanjutnya. Ya, oke. Materi ini nanti akan saya upload di Simari, kemudian juga saya kirim di grup supaya nggak punya akses ke Simari atau ya biasalah ya, tadi aja saya cek Simari ada yang belum pernah sama sekali akses Simari untuk mata kuliah ini. Nanti saya kirim di grup juga. Kemudian rekaman perkuliahan seperti biasa mudah-mudahan bisa segera saya upload baik tonight atau besok deh. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini yang permata hadir, oke. Yang mahasiswa reguler, silakan jangan lupa mengisi daftar hadir di portal akademik masing-masing. Sebentar, ini ada 26 peserta, saya ini dulu ya, Dek ya. Saya screen cap dulu siapa saja yang mengikuti perkuliahan. Soalnya suka ada yang tidak muncul tapi tetap nulis namanya gitu loh. Oke, sip. Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu perkuliahan kita pada hari ini. Seperti biasa, kalau misalnya ternyata pas tengah malam nanti tiba-tiba inspirasi menyerang Anda, ada inspirasi lalu, oh iya ya, kok saya nggak ngerti yang tadi, nggak apa-apa, bisa ditanyakan ke saya langsung. Itu saja, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Oh, mati lampu.